Ya, saudara, SKB atau surat keputusan bersama ini adalah surat dari 3 pejabat negara di tanah air kita. Ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung yang seharusnya nantinya jika keluar akan menindaklanjuti rekomendasi atau usulan dari Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat, Bakor Pakem Kejaksaan Agung tentang kesesatan ajaran Ahmadiyah. Tapi kita masih tunggu keluarnya surat SKB ini yang direncanakan sempat kemarin. Nah, polemik tentang keberadaan aliran Ahmadiyah di tanah air yang sudah ada sejak sekitar tahun 20-an ini memang terus bergulir. Baru-baru ini, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution yang mengepalai Pertimbangan Presiden untuk masalah hukum mendesak pembatalan surat keputusan bersama atau SKB tentang penghentian kegiatan Ahmadiyah. Usulan Adnan Buyung ini ternyata mendapat tentangan keras, antara lain dari Forum Umat Islam, juga Front Pembela Islam atau FPI. Nah, kita akan segera berbincang mengenai hal ini. Saat ini sudah bersama kami Munarman, tim advokasi dari Forum Umat Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak ketemu. Iya, ketemu lagi sekarang kita di kantor kami yang baru di Senayan City. Dan saudara, kami nanti juga akan tersambung melalui telepon dengan Adnan Buyung Nasution yang pagi hari ini juga mudah-mudahan bisa bergabung bersama kami. Bung Anan, mudah-mudahan Bang Buyung, biasanya disapa begitu ini Bang Buyung, mudah-mudahan pagi hari ini bisa kami hubungi. Tapi sambil menunggu Bang Buyung tersambung di line telepon seperti yang sudah beliau janjikan, saya berbincang dulu dengan Bung Munarman. Adnan Buyung Nasution dari masalah hukum Watim Pres ini menyatakan akan mencoba untuk demokrasi dan lain-lain mencegah keluarnya SKB. Ya. Apa pendapat Anda, Bung Munarman? Ya, menurut saya argumen-argumen yang dikatakan oleh Bang Buyung kan itu argumen-argumen yang meletakkan pada dasar konstitusi, ya. Selalu itu yang dikemukakan, konstitusi dan negara hukum, ya. Nah, menurut saya apa yang dikemukakan oleh Bang Buyung ini justru bertentangan dengan apa yang dia jadikan argumen. Di mana letak pertentangannya menurut Anda? Pertentangannya begini, karena secara konstitusional di pasal 28 maupun di pasal 29 pengertian kebebasan beragama dan berkeyakinan itu bukanlah sebagaimana yang dimaksud oleh Bang Buyung, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, konstitusi kita maupun hukum internasional tentang hak asasi manusia itu mengenal pembatasan, Mas Bayu. Pembatasan itu untuk apa? Restriction for protection. Jadi pembatasan untuk melindungi. Nah, yang dilindungi apa saja? Yang dilindungi itu ada 5 hal, ya, di dalam sistem hukum internasional. Jadi Anda mengatakan kalau nanti ini keluar semacam sebuah pelarangan, ya, adalah untuk kebaikan, untuk sebenarnya untuk kebaikan. Betul. Begitu? Jadi ini justru untuk mencegah situasi supaya tidak makin resah. Kemudian juga secara hukum ini memberikan kepastian. Karena apa? Karena dengan SKB ini kan sebetulnya adalah menghentikan aktivitas secara organisasi. Jadi harus dibedakan dengan aktivitas secara individu, dia beribadah secara individu untuk keyakinan dia, ya. Ini aktivitas secara organisasi menyebarluaskan, ya, dan kemudian membekukan, memberi peringatan keras. Itu tujuan SKB, ya. Jadi bukanlah sebagaimana yang disalahpahami oleh banyak kalangan pembela HAM begitu. Tetapi kemudian di mana letaknya bahwa kemudian negara kita ini seperti pasal 28 Undang-Undang Dasar, ya, yang seperti paham banyak orang juga, sebenarnya kebebasan berpendapat, melakukan apapun ada di negara demokrasi ini. Betul, persis, saya setuju bahwa kenapa kemudian dibatasi, walaupun hanya untuk organisasi. Jadi pembatasan itu tadi saya sebutkan, saya sebelum mau lanjutkan tadi ada 5 hal tadi, ya. Restriction for protection. Jadi pembatasan itu demi untuk melindungi. Siapa yang dilindungi? Pihak lain. Tapi undang-undang kan menyatakan tidak ada untuk kebaikan atau apapun. Orang bebas apa saja di negeri. Oh, tidak. Jadi HAM itu tidak mutlak. Itu konsep dasar hak asasi manusia tidak mutlak. Tidak ada yang mutlak. Di mana letak Anda kemudian melihat bahwa penganut Ahmadiyah ini kemudian akan mengganggu proses kebaikan dari yang lebih banyak di negara kita atau masyarakat kebanyakan. Ini yang saya mau katakan, ya. Jadi Ahmadiyah ini kan menggunakan baju Islam, jaket Islam, payung Islam, kan. Tetapi pokok-pokok ajarannya tidak lagi pokok-pokok ajaran Islam. Karena apa? Dia mengakui ada Nabi dan bahkan dia mempercayai wahyu itu terus turun sampai sekarang. Kemudian kitabnya juga lebih banyak kitab tazkirah daripada Al-Quran yang dia gunakan. Jadi di satu sisi itulah yang kemudian dianggap mengkhawatirkan. Itulah yang mengkhawatirkan. Yang di dalam konsep hak asasi manusia, keyakinan-keyakinan dasar pihak lain itu mesti dilindungi dari penodaan pihak lain. Saya coba di line telepon sudah ada Bang Buyung. Selamat pagi, Bang Buyung. Selamat pagi. Ya. Jadi ini bagaimana? Sekarang sudah Anda mendengarkan Bung Munarman, kemudian Anda akan tetap dengan pendapat Anda, ini Presiden harus mempertimbangkan pendapat Anda untuk jangan keluarkan SKB, Bang Buyung? Tentu saja. Ya, jadi supaya proporsional, ya, saya kira
saya Munarman itu juga harus bisa membedakan asumsi dasar yang dia pakai itu kan bahwa adanya organisasi keagamaan yang pakai baju Islam, pakai jaket Islam, Ahmadiyah ini meresahkan umat Islam. Ya itu kan, itu dasar asumsinya. Ya itu yang saya mau bantah dulu. Dasar asumsi itu pertama tidak benar, tidak pernah teruji, tidak pernah terukur dengan parameter apapun, ya, dan baru belakangan ini saja. Ya, dia sudah berdiri sebelum Munarman lahir, sebelum saya lahir. Tahun 1925 sudah ada di Indonesia dan berkembang dengan perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa bersama-sama dengan para pejuang Indonesia lainnya, termasuk yang dari golongan Islam. Ya, almarhum Cokroaminoto, Soekarno, Hatta, Sakhir, terus aja Mr. Muhammad Rum, itu banyak para intelektual Islam, termasuk ayah saya sendiri, yang bertua saya juga, yang dulu belajar Quran atau buku-buku Islam itu dari bahasa Inggris yang dibuat oleh Ahmadiyah. Jadi Bang Buyung, Anda ingin mengatakan bahwa aliran Ahmadiyah tidak membahayakan Islam, tidak membahayakan masyarakat Indonesia? Ini hanya golongan kecil saja. Oke. Tidak tahu berapa banyak ya. Ya, sebagaimana kadang-kadang golongan kecil ini golongannya kecil tapi suaranya kan besar. Ya, jadi kebalikannya ya. Kebalikannya. Tahu, saya nggak mau melecehkan mereka ya. Kebalikannya. Kita lihat sendiri, misalnya Bang Buyung mesti lihat fakta bahwa Bang Buyung sebentar. Ya, ini kita bisa lihat ya. Bang Buyung di gambar televisi bisa kita saksikan ya, tidak ada aksi-aksi yang mendukung Ahmadiyah itu sebesar yang pernah kita lakukan. Tidak perlu Jadi kalau dikatakan ini minoritas, menurut saya ini mengaburkan fakta. Sebentar Bang Buyung. Bang Buyung. Jadi menurut Bung Munarman bersama saya di studio, ini adalah aksi yang cukup besar begitu. Jadi dia tidak setuju ini dikatakan minoritas menurut Anda, Bung Buyung? Tidak keberatan bila mayoritas, tapi justru ini pula kalau itu jadi dasar yang menjadi alasan keberatan saya, yaitu fundamental yang kedua. Mayoritas harus bisa melindungi minoritas. Kalau jangan karena kita berasa diri kita paling besar, mayoritas, kita menjadi diktator mayoritas, menentukan hak hidup golongan lain yang lebih kecil. Tahan dulu, Bang Buyung. Ya. Mayoritas harus melindungi minoritas. Jadi umat Islam itu sudah menyatakan secara resmi, baik diwakili oleh MUI maupun oleh Forum Umat Islam FUI, itu menyatakan, bahkan FPI ya, yang kita kenal paling keras ya, itu sudah menyatakan akan melindungi dan membina jemaah Ahmadiyah yang mau bertobat. Manusianya itu akan kita lindungi, tetapi tidak bisa karena alasan orangnya kita lindungi, kemudian membiarkan dia seenak-enaknya. Itu ngawur menurut saya argumen HAM seperti itu. Jadi kebebasan beragama yang dikatakan, saya juga sebetulnya pernah terjadi penghalang-halangan bahkan di sebuah lembaga demokrasi ya. Saya itu waktu itu di LBH itu dilarang keras untuk misalnya membuat pengajian, padahal itu tidak mengganggu LBH sama sekali. Saya dilarang berdemonstrasi di depan kedutaan Amerika misalnya ya. Nah ini menurut saya tidak benar argumen-argumen yang dikatakan oleh Bang Buyung. Terus terang aja saya dengan hormat lah ya, tapi saya pernah mengalami secara pribadi bahwa argumen-argumen kebebasan beragama, keyakinan berekspresi itu tidak dilakukan sebetulnya. Bang Buyung ada komentar singkat mengenai ini? Ya, pertama yang dia bilang meresahkan umat Islam itu saya tadi kan belum terukur ya. Dan kalaupun benar mereka mayoritas, mereka tidak punya hak konstitusional apapun ya untuk melarang, apalagi misalnya mau mengancam pemerintah ya. Mau menyerbu istana ya, dan memaksakan pemerintah supaya membuat pelarangan terhadap Ahmadiyah.